Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu dosen pengampu Sri Mustika Aulia SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Rika Apriani Huta Barat dengan NIM 1203113014. Baiklah, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan Ibu Sri Mustika Aulia SPD MPD. Yang pertama, jelaskan pernyataan berikut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat tersebut. Dari pernyataan tersebut, mengenai sudut pandang saya bahwasannya iya, pendidikan sangat berperan penting. Karena tanpa adanya pendidikan, seseorang tidak akan mendapat ilmu yang menunjang kesuksesan karir ke depannya. Bukan hanya seseorang tersebut yang rugi, melainkan bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara itu perlu generasi yang mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru agar bangsa dan negara tersebut mencapai masyarakat Indonesia yang baru. Yang kedua, Good and Brophy 1986 menyebutkan 8 profil guru yang diharapkan siswa, yaitu 1. Periang, 2. Suka berteman, yang ketiga beremosi matang, 4. Jujur dan ikhlas, 5. Dapat dipercaya, 6. Sehat mental, 7. Dapat menyesuaikan diri, ke-8. Merupakan pribadi yang kuat yang memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Dari ke-8 profil tadi, jelaskan yang mana 4 yang sudah kamu miliki dan kenapa kamu merasa sudah memiliki profil tersebut. Dari ke-8 profil tersebut yang sudah saya miliki yaitu periang, suka berteman, sehat mental, dan dapat menyesuaikan diri. Yang pertama, periang. Karena periang ini adalah salah satu sifat saya, yang dimana saya sedih, saya galau, saya merasa banyak masalah, saya selalu happy. Karena periang tersebut adalah salah satu kunci saya mengatasi namanya kesedihan. Karena jika kita terlalu larut dalam kesedihan, kesedihan itu tidak ada habis-habisnya. Yang kedua, suka berteman. Sifat saya itu yang mudah bergaul tanpa memilih-milih teman. Karena zaman sekarang banyak kita lihat, banyak orang lebih gampang mencari musuh daripada mencari teman. Maka dari itu saya suka berteman, karena banyaknya teman bisa menambahkan relasi kita dan pengetahuan kita. Yang ketiga, sifat sehat mental. Mengapa saya mengatakan saya sudah memiliki sifat sehat mental? Karena saya jika di depan banyak orang, saya tidak canggung, saya tidak demam panggung dan deg-degan. Pernah saya deg-degan tapi cuma sekali-sekali. Karena dari kecil saya sudah dibiasakan, seperti pada saat Natal saya bernyanyi solo sendiri. Apalagi jika ada perlombaan dari les, dulu saya itu suka mengikuti perlombaan seperti pidato bahasa Inggris dan lain-lain. Yang terakhir, dapat menyesuaikan diri. Saya itu adalah sifat yang dapat menyesuaikan diri, karena kita dapat menyesuaikan diri melihat dari keadaan. Jika keadaannya sedih, saya ikut sedih. Jika keadaannya lagi gembira, saya ikut gembira. Maka dari itu saya sifat yang dapat menyesuaikan diri. Ketiga, cari 2 teori hakikat pembelajaran, kemudian jelaskan. Yang pertama, teori hakikat pembelajaran menurut aliran behavioristik dalam Hamdani menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Dan yang kedua, menurut Gegni dan kawan-kawan dalam Warsita mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Dan yang keempat, jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, hak yang dimiliki oleh seorang guru adalah 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang guru adalah 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
Yang kedua, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang ketiga, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah hasil jawaban saya dari keempat pertanyaan tersebut. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.